Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Moderasi beragama masih menjadi pembicaraan hangat di beberapa kegiatan seminar dan diskusi-diskusi terbuka, bahkan seringkali menjadi tema utama di setiap kegiatan akademisi. Pembahasan masalah moderasi memang cukup menarik. Selain karena topik ini bukan saja dibahas di agama Islam, tetapi juga di agama-agama lain. Bahkan jauh sebelumnya para filosof Yunani juga telah membahas masalah moderasi ini, terutama dalam hal kesehatan, di mana mereka menekankan pentingnya moderasi dalam kehidupan, yang artinya bagaimana menyeimbangkan diri dan cara berpikir yang moderat, yang tentu dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti pola makan, minum, dan istirahat, agar tidak berdampak pada diri dan akal pikiran. Topik moderasi beragama semakin menarik dibahas di tengah-tengah munculnya berbagai gagasan-gagasan keagamaan di negeri ini yang mengambil dua sisi. Satu sisi cenderung ke liberal dan sekuler, sementara sisi lain cenderung ke konservatif, ekstrim, dan fanatik. Fenomena ini bukan saja melanda agama tertentu seperti Islam, tetapi hampir semua agama di muka bumi ini akibat daripada kemajuan teknologi. Di Islam, moderasi disebut wasatiyah. Kata wasatiyah berasal dari kata wasat, artinya tengah. Kata wasit dalam bahasa Indonesia yang berarti juri juga bermakna penengah. Dalam Al-Quran, umat Islam dikategorikan sebagai umatan wasatan atau umat yang moderat. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan kata wasat ini dengan bersabda bahwa khairul umuri awsatuha, artinya sebaik-baik urusan adalah yang tengah-tengah. Artinya segala hal dalam kehidupan ini bagus jika tidak berlebih-lebihan. Mulai masalah ibadah, pandangan, dan perilaku, dan sikap. Semuanya tidak bagus jika berlebih-lebihan. Makan atau minum jika berlebih-lebihan bisa jadi haram. Ibadah yang berlebih-lebihan hingga meninggalkan kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat juga tidak bagus dan tidak dianjurkan. Karena manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap sesamanya. Dalam hal ini, perilaku misalnya seseorang yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya bisa dikatakan tasrif. Misalnya, berlebih-lebihan di dalam urusan makan dan minum. Itu juga dilarang karena Allah berfirman, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusribu. Berlebih-lebihan dalam pandangan dan sikap juga bisa dianggap gulu. Itu juga dilarang dalam agama, karena bisa menggiring seseorang jadi ekstrim dan fanatik, serta ria. Semuanya dilarang dalam agama. Para ulama menjelaskan bahwa wasatiyah itu adalah al-khairiyah, al-adl, dan al-haq. Artinya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Al-khairiyah maksudnya bagaimana kita bisa menerjemahkan petunjuk-petunjuk agama itu memberi kebaikan kepada orang lain dan makhluk Allah, bukan memberi mudarat, kerugian, dan malapetaka. Sementara al-adl adalah keadilan, artinya proporsional, tidak memihak dan seimbang, dan selalu adaptif terhadap segala sesuatu dalam berpandangan dan bersikap. Sementara al-haq ialah kebenaran, artinya selalu berada pada posisi yang tepat dan benar. Oleh karena itu, karakteristik seseorang yang moderat adalah selalu memberi dan mendatangkan kebaikan kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Selalu proporsional, tidak kaku dan tidak berpihak, tetapi profesional dan proporsional serta adaptif. Karakter lain dari sikap moderat adalah selalu berada pada posisi yang tepat dan benar, baik dari segi logika maupun dari sisi pandangan umum. Jika misalnya seseorang mengklaim dirinya moderat, tetapi tidak mendatangkan kebaikan pada orang lain, suka memilah-milah, dalam hal ini perilaku dan pandangan-pandangannya tidak tepat dan tidak benar.
menuduh orang lain dan keliru serta sesat, maka klaim moderat terhadap dirinya bisa dipertanyakan. Misalnya, satu kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kelompok moderat, tetapi menganggap orang lain bukan bagian dari dirinya dan membedakan dirinya dari yang lain. Menganggap dirinya paling benar, kaku dalam bersikap, tidak fleksibel dalam menyikapi setiap permasalahan. Pandangan-pandangannya tidak tepat, maka klaim moderat bagi kelompoknya tidaklah tepat. Tetapi justru sebaliknya, kelompok itu bisa jadi masuk dalam kategori ekstrim dan fanatik. Di Indonesia misalnya yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan ras, moderasi beragama sangatlah penting dipahami. Karena jika tidak, maka bisa saja secara tidak sadar kita terjerumus dalam kefanatikan dan ekstremisme. Fanatik terhadap kelompoknya, fanatik terhadap pandangannya, dan ekstrim dalam bersikap. Sikap seperti ini bisa menimbulkan gesekan dan segregasi sosial yang multietnis, agama dan ras. Karena itu moderasi beragama penting sekali agar kehidupan dalam berbangsa dan bernegara bisa rukun dan harmoni. Jika kita mengaitkan moderasi beragama dalam kehidupan kita di Indonesia yang sudah memiliki prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi antara sesama masyarakat Indonesia dan bernegara, maka sikap beragama kita haruslah adaptif terhadap pilar-pilar itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Pancasila itu adalah musyrik. Undang-undang dasar itu adalah buatan orang tagut. Dan kita tidak bisa mengklaim bahwa kitalah yang paling layak menguasai negeri ini. Orang lain tidak bisa. Lupakan itu masalah kebinekaan dan lain-lain. Jika sikap beragama kita seperti ini, maka sudah pasti agama kita tidak mendatangkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat yang plural. Tetapi justru sebaliknya akan mendatangkan kemudaratan. Inilah yang terjadi di sejumlah kelompok-kelompok ekstrim yang suka membentur-benturkan agama kita dengan prinsip-prinsip tersebut. Jadi bagi kita bangsa Indonesia dalam hal ini moderasi beragama harus menjelaskan dan harus memahami bahwa 5 pilar itu adalah kunci keharmonisan kita dalam beragama dan bernegara. Dan itulah moderasi beragama yang kita harus bangun di negeri ini. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.